Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Angelika Auralia Fani, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun angkatan 2019, dengan NIM 811141991. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan sedikit materi yang berkenaan dengan hukum internasional, yakni perjanjian internasional atau International Agreement. Cakupan materi yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah definisi atau pengertian dari perjanjian internasional, kemudian ada asas-asas perjanjian internasional, selain itu ada klasifikasi perjanjian internasional, tahapan pembuatan perjanjian internasional, kemudian fungsi dari perjanjian internasional, dan tidak lupa disertai dengan contoh dan hal-hal yang membuat perjanjian internasional tersebut berakhir. Baiklah, yang pertama adalah pengertian atau definisi dari perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional menurut beberapa ahli, yakni menurut Mokhtar Kusumaatmadja, yang menyatakan bahwa istilah atau pengertian perjanjian internasional adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk membentuk suatu akibat hukum yang berasal dari perjanjian yang dilakukan oleh individu negara-negara atau bangsa-bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah menurut Oppenheim yang menyatakan bahwa International Agreement atau perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang dilakukan antar negara di dunia yang bertujuan untuk membentuk suatu kewajiban dan hak yang harus dilaksanakan oleh beberapa pihak atau negara-negara yang melakukan perjanjian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah asas-asas perjanjian internasional atau International Agreement, yakni yang pertama ada equality right, di mana asas ini memiliki arti persamaan hak. Atau secara internasionalnya, yakni memiliki arti persamaan derajat, di mana dalam suatu perjanjian internasional ini tidak boleh terjadi perbedaan antar negara satu dengan yang lainnya, maupun itu negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dan asas ini memaksa untuk semua pihak dalam perjanjian internasional adalah sama atau memiliki derajat yang sama. Contoh dari asas legality right ini adalah adilnya perjanjian tersebut bagi subjek-subjek yang ada di dalamnya atau yang dimaksud adalah negara-negara yang membuat perjanjian itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada asas perjanjian internasional Pacta Sunt Servanda, di mana asas ini merupakan hal yang wajib dalam perjanjian internasional atau International Agreement. Asas ini memiliki arti dalam bahasa Indonesia yakni kepastian hukum, di mana negara-negara yang membuat perjanjian internasional harus mematuhi ketentuan peraturan yang ada di dalam perjanjian internasional itu sendiri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa asas Pacta Sunt Servanda ini adalah wajib. Jadi, apabila ada yang melanggar, maka ada konsekuensi hukumnya. Suatu negara sebagai subjek di dalam perjanjian internasional dapat melaporkan subjek lain yang dirasa mencederai atau melukai perjanjian internasional tersebut kepada Mahkamah Internasional untuk kemudian mendapat tindakan hukum. Hukuman yang diberikan juga bervariatif, tergantung dari pelanggaran yang telah dilakukan. Sebagai contoh, untuk pelanggaran ringan, maka akan diberikan peringatan untuk kembali mematuhi peraturan tersebut. Sedangkan hukuman yang berat, contohnya adalah dikeluarkannya negara tersebut dari PBB atau dikucilkan dari dunia internasional. Kemudian asas yang selanjutnya adalah asas reciprocity, yakni yang memiliki arti timbal balik. Di dalam asas ini mewajibkan untuk setiap subjek dalam perjanjian internasional atau International Agreement mendapatkan keuntungan yang setara di dalam International Agreement yang telah mereka sepakati. Apabila ditemukan ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya, maka subjek yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut keadilan dan subjek lainnya diharuskan untuk mendukung subjek yang dirugikan guna mendapatkan solusinya. Asas yang selanjutnya adalah asas bona fides yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia adalah sebuah niatan baik. Dengan kata lain, asas ini mengatakan bahwa sebuah perjanjian internasional atau International Agreement
merupakan sebuah itikad atau niat baik dari para subjek yang melakukannya atau yang menyepakatinya. Kemudian yang selanjutnya ada asas ribut sixtantibus, yang dapat diartikan sebagai asas yang memperbolehkannya dilakukan perubahan terhadap perjanjian tersebut, namun ada syarat-syarat fundamental. Syarat-syarat fundamental tersebut diantaranya adalah kesepakatan para pihak atau para subjek, kemudian pelanggaran pada perjanjian, tujuan perjanjian telah dicapai, dan berbagai hal fundamental lainnya. Kemudian asas yang terakhir adalah asas courtesy, yang berarti kehormatan, di mana setiap subjek dalam perjanjian internasional atau negara-negara dalam perjanjian internasional harus saling menghormati satu sama lain. Yang dimaksud hormat dalam hal ini adalah menghormati segala hal dari subjek perjanjian asalkan tidak melanggar perjanjian tersebut dan juga segala aspek turunan lainnya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi dari perjanjian internasional atau international agreement. Yang pertama, klasifikasi ditinjau dari pihak yang mengadakannya. Ada 3 macam perjanjian di dalam klasifikasi berdasarkan pihak yang mengadakannya. Yang pertama adalah perjanjian yang dilakukan selain antar suatu negara. Sebagai contoh adalah perjanjian yang dilakukan oleh ACP dan juga MEE. Yang kedua adalah perjanjian antara negara dengan negara. Perjanjian ini lebih banyak dilakukan dikarenakan negara adalah subjek utama dari hukum internasional itu sendiri. Yang ketiga adalah perjanjian internasional yang dilakukan antar negara dan juga subjek hukum internasional lainnya atau organisasi internasional lainnya. Sebagai contoh, perjanjian yang dilakukan oleh suatu negara dengan PBB atau ASEAN dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi dari jumlah yang membuatnya, yaitu yang pertama ada perjanjian bilateral, di mana perjanjian ini dilakukan oleh 2 negara guna mengatur hal yang terkait di antara kedua belah pihak seperti wilayah dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah perjanjian multilateral, yang perjanjian ini dibentuk atau disusun oleh banyak negara di dunia dan bersifat terbuka, di mana isi perjanjian tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pada subjek perjanjian tersebut, namun juga negara-negara yang bukan anggota. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, yakni yang pertama adalah perundingan. Proses perundingan ini dilakukan dengan cara musyawarah oleh delegasi-delegasi yang diutus oleh negara-negara anggota, yang kemudian hasilnya akan diumumkan secara resmi. Delegasi dari setiap negara harus memiliki surat kuasa penuh agar dianggap sah dalam melakukan perundingan yang dilakukan oleh negara-negara yang menjadi peserta. Tahap yang selanjutnya adalah tahap penandatanganan. Untuk menetapkan hasil naskah dari naskah perundingan menjadi naskah yang otentik, biasanya dilakukan dengan cara penandatanganan naskah dari para delegasi negara-negara dalam perjanjian tersebut. Tahapan yang terakhir adalah tahapan pengesahan, di mana pada tahapan ini para delegasi memberikan naskah sah yang telah disepakati kepada pemerintah negaranya. Yang selanjutnya adalah fungsi dari perjanjian internasional atau international agreement, yang diantaranya adalah fungsi yang pertama adalah suatu negara akan mendapatkan pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Kemudian yang kedua, perjanjian internasional tersebut dapat menjadi sumber hukum internasional. Kemudian yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan juga membangun kedamaian di dunia. Kemudian yang keempat adalah mempermudah proses transaksi atau komunikasi antar negara di dunia. Yang selanjutnya adalah contoh perjanjian internasional atau international agreement yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Contoh yang pertama adalah perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan oleh Indonesia
kepada Belanda sebagai upaya untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia. Perjanjian ini merupakan salah satu perjanjian yang cukup fenomenal karena dilakukannya di atas kapal perang Amerika Serikat. Isi perjanjian ini adalah Belanda mengakui 3 wilayah Indonesia, yakni Sumatera, Yogyakarta, dan juga Jawa Tengah. Contoh yang selanjutnya adalah contoh perjanjian teritorial yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan Singapura yang dilakukan pada tanggal 25 Mei 1973. Hasil dari perjanjian ini salah satunya adalah batas laut teritorial antara Indonesia dengan Singapura. Contoh yang selanjutnya adalah perjanjian garis batas. Perjanjian garis batas ini dilakukan antara Indonesia dengan Australia. Dalam perjanjian ini dibahas tentang garis batas wilayah antara Indonesia dengan Australia, yang kemudian perjanjian ini mulai ditetapkan pada tanggal 12 Februari 1973. Selain itu, masih banyak lagi contoh perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia kepada dunia, baik itu perjanjian bilateral ataupun multilateral. Kemudian yang terakhir adalah mengenai hal-hal yang dapat membuat berakhirnya perjanjian internasional atau international agreement itu sendiri. Dalam sebuah pelaksanaan perjanjian internasional, pastilah ada hal yang menyebabkan berakhirnya atau menyebabkan dibatalkannya perjanjian internasional atau international agreement itu sendiri. Dalam menentukan suatu sebab, baik itu berakhirnya atau pembatalan dari perjanjian internasional itu sendiri, dapat digunakan sumber-sumber sebagai acuan, yakni sebagai berikut. Menurut Mokhtar Kusumaatmadja, perjanjian internasional dapat batal karena hal-hal sebagai berikut, yakni yang pertama, hal yang pertama adalah telah berakhirnya atau telah habisnya masa berlaku dari perjanjian tersebut. Kemudian hal yang kedua adalah tujuan dari perjanjian internasional tersebut telah terpenuhi. Hal yang ketiga adalah salah satu dari pihak perjanjian internasional atau international agreement menghilang. Kemudian hal yang keempat adalah dibuatnya perjanjian internasional yang baru untuk menutupi perjanjian internasional yang lama, atau dalam hal ini adalah menggantikan peraturan atau perjanjian yang sebelumnya. Hal yang kelima adalah telah memenuhi syarat pembatalan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian. Hal yang keenam adalah persetujuan dari semua subjek hukum internasional atau subjek perjanjian internasional untuk melakukan pembatalan perjanjian internasional tersebut. Dan kemudian hal yang terakhir adalah salah satu pihak ingin membatalkan perjanjian tersebut dan pihak yang lain menyetujuinya. Menurut keputusan Konferensi Wina pada tahun 1969, sebuah perjanjian internasional dapat batal dengan hal-hal sebagai berikut. Suatu perjanjian internasional atau international agreement dapat batal apabila terjadi pelanggaran hukum internasional oleh salah satu pihak. Kemudian, terjadi penipuan yang dilakukan kepada pihak-pihak lainnya. Kemudian, yang ketiga, terdapat kesalahan dalam proses pembuatan perjanjian internasional atau international agreement. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak sesuainya perjanjian dengan kaidah-kaidah dalam hukum internasional. Yang terakhir adalah adanya unsur-unsur korupsi, penyuapan dalam pelaksanaan perjanjian internasional atau international agreement. Demikian pemaparan materi yang singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan baik dalam pelafalan maupun dalam materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.